Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian dan akan meneguhkan kedudukan kalian. Aturan pendidikan yang dibentuk dalam kurikulum yang juga sekuler, yaitu menihilkan peran agama. Tapi bagi orang-orang yang beriman, yang imannya itu sudah kuat, maka ini adalah justru menguatkan keimanan mereka. Negeri yang ditinggali mayoritas muslim sudah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala sumber daya alam yang cukup untuk menggerakkan roda ekonomi. Dengan sistem Islam, dengan sistem khilafah, dengan adanya pemimpin ataupun seorang khalifah mampu menyatukan umat Islam dan mampu untuk mengkondisikan dan mengkoordinir, membela saudaranya, membela umat Islam yang telah dianiaya, yang telah diperangi oleh orang-orang Yahudi ataupun orang-orang kafir. Hanya dengan sistem Islam, dengan sistem khilafah lah, maka persoalan-persoalan umat Islam akan terselesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah, wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sahabat dakwah Tangsel yang dirahmati Allah, jumpa kembali dalam kajian Kafah Perspektif. Kali ini kita akan membahas edisi 290 dengan tema kekejaman Israel tak bisa dihentikan hanya dengan kecaman. Pemirsa dakwah Tangsel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baru-baru ini kita kembali dikejutkan dengan perlakuan Yahudi Israel yang telah membunuh saudara-saudara kita, saudara muslim di Palestina, tepatnya pada 5 April 2023 ketika kaum muslimin sedang melaksanakan sholat tarawih, lalu kemudian diserang oleh puluhan tentara Israel dan mereka melakukan penyerangan, pembantaian dan pengusiran terhadap kaum muslimin Palestina di sana. Gerangan apa yang mereka lakukan tentara Israel terhadap kaum muslimin Palestina yang pada bulan yang mulia ini, di mana umat Islam kaum muslimin sedang melaksanakan ibadah untuk mengisi malam-malam Ramadan, terutama saudara kita muslim Palestina sedang tarawih di Masjidil Aqsa, tapi kemudian tanpa sebab puluhan tentara Israel menyerang dan membunuh dan mengusir kaum muslimin Palestina. Kita sangat prihatin dengan peristiwa ini. Karena apa? Karena apa yang dilakukan oleh tentara Israel untuk yang kesekian kalinya, untuk yang 1000 kalinya, bahkan lebih, melakukan agresi ataupun penyerangan terhadap kaum muslimin Palestina. Ketika tentara Israel melakukan penyerangan terhadap kaum muslim Palestina, tentu saudara-saudara muslim ataupun dunia internasional kita bisa melihat mereka hanya diam ataupun hanya mengecam terhadap tindakan kebrutalan yang dilakukan oleh tentara Israel. Inilah yang kemudian yang menjadi miris di hati kita, khususnya kaum muslimin. Karena untuk kesekian kalinya penderitaan kaum muslimin Palestina terhadap pelecehan dan penyerangan yang dilakukan oleh tentara Israel dilakukan bukan hanya kali ini saja. Sejak bercokolnya tentara Israel, sejak bercokolnya Yahudi Israel di Palestina di tahun 48, sudah mulai mereka melakukan pengusiran terhadap kaum muslimin Palestina yang jelas-jelas itu adalah tanah milik kaum muslimin, tanah milik kaum muslim Palestina. Tetapi kemudian dengan dukungan penjajah, dengan dukungan barat, Israel dengan mudah dan seenaknya
melakukan pengusiran, penyerangan, dan perluasan wilayah, sehingga saat ini kaum muslimin Palestina terdesak, terhimpit, terkungkung dengan ancaman dan serangan dari orang-orang Yahudi Israel laknatullah. Oleh karena itu, kita bisa melihat yang seharusnya dilakukan oleh kaum muslimin, oleh negeri-negeri Islam yang ada di sana, yang seharusnya membela ataupun kemudian membantu sekuat tenaga agar tidak terjadi lagi penyerangan, tapi justru tidak dilakukan. Mereka hanya mengecam, mereka hanya kemudian diam, seperti tidak terjadi sesuatu yang penting yang harus dilakukan agar terjaga dan membela saudaranya kaum muslimin di sana. Mereka mengecam, tapi kemudian juga mereka bergandengan tangan dengan Yahudi Israel. Inilah yang kemudian sikap hipokrit yang dilakukan dari negeri-negeri Islam yang terdekat di sana, ataupun kemudian di kacamata dunia. Bagaimana kemudian jelas-jelas Yahudi Israel ini telah menjajah, telah melakukan agresi terhadap kaum muslim Palestina, tapi kemudian sampai saat ini tidak tuntas untuk menyelamatkan dan mengamankan saudara-saudara kaum muslimin Palestina. Tapi justru tentara-tentara Yahudi Israel begitu mudah dan seenaknya berulang-ulang untuk melakukan penyerangan dan pengusiran. Kaum muslimin seharusnya membela dan membantu saudaranya, bukan hanya mengecam. Apalagi kemudian mereka mengecam, tapi kemudian dia melakukan kerjasama ekonomi, melakukan kerjasama perdagangan. Sikap apa yang dilakukan oleh kaum muslimin yang seharusnya ketika ada saudaranya yang kemudian diserang oleh orang-orang kafir, khususnya orang-orang Yahudi ini, harusnya membantu, dan kemudian tidak ada kemudian kerjasama ataupun berteman dengan orang-orang Yahudi. Karena kata Allah, ini termasuk sikap yang mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal ayat 27. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu la tahunullaha wa rasulah wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul, dan jangan pula kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada kalian yang sebenarnya kalian mengetahui. Ini kata Allah, bahwa janganlah kita kemudian kaum muslimin mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Tentang kasus Palestina ini atau serangan Yahudi Israel ini, jelas-jelas bahwa orang-orang ataupun kaum muslimin yang hanya mengecam, kemudian setelah itu mereka bergandengan tangan, ini jelas-jelas mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Begitu juga di dalam ayat lain, Allah juga dengan tegas memberikan penjelasan kepada kita semua bahwa kaum muslimin dilarang untuk berteman ataupun berkawan kepada Yahudi Israel. Kenapa? Karena memang jelas Yahudi Israel adalah penjajah yang telah menyerang kaum muslimin, yang telah menumpahkan darah terhadap kaum muslimin. Maka Allah melarang, yang dijelaskan di dalam firman-Nya di dalam surat Al-Maidah ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tattahizul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba' wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan kaum Yahudi dan Nasrani sebagai kawan bagi kalian. Sebagian mereka adalah kawan bagi sebagian yang lain. Siapa saja di antara kalian menjadikan mereka sebagai kawan, sungguh dia termasuk golongan mereka. Sungguh Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Inilah penegasan Allah kepada kita kaum muslimin, bahwa terhadap orang-orang yang memerangi saudara muslim, yang memerangi kaum muslimin, maka dilarang untuk menjadikan mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu, sebagai kawan. Karena mereka jelas-jelas adalah kaum yang
memerangi umat Islam. Pemirsa dakwah Tangsel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagaimana seharusnya sikap kaum muslimin terhadap Yahudi Israel? Di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah ayat 190 dan 191 telah jelas bagaimana sikap seharusnya kaum muslimin terhadap Yahudi Israel. Di dalam ayat 190 Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Perangilah oleh kalian di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian, tetapi janganlah kalian melampaui batas. Ini yang seharusnya sikap kaum muslimin terhadap Yahudi Israel. Allah telah menegaskan di dalam firman-Nya dan dalam surat Al-Baqarah ayat 190 bahwa yang dilakukan kaum muslimin oleh penguasa-penguasa muslim adalah memerangi mereka, memerangi dan mengusir mereka. Yang juga dilanjutkan di dalam ayat 191 sebagai firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Perangi mereka di mana saja menjumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kalian. Jadi bukan hanya kemudian memerangi mereka, tetapi juga kemudian mengusir mereka. Itulah yang kemudian sikap yang seharusnya dilakukan oleh kaum muslimin, yang harusnya ditunjukkan oleh kaum muslimin. Karena jelas-jelas Yahudi Israel secara terbuka memerangi kaum muslimin Palestina, memerangi kaum muslimin, maka yang diperintahkan oleh Allah seharusnya sikap kaum muslimin adalah dengan balasan yang serupa. Ketika mereka memerangi, maka perangilah mereka, bahkan kemudian usirlah mereka. Itulah sikap yang benar, sehingga kejadian-kejadian yang serupa, agresi yang dilakukan oleh Israel terhadap kaum muslim Palestina tidak akan terjadi lagi. Tapi inilah yang kemudian kenapa Yahudi Israel ini berulang-ulang melakukan penyerangan dan pengusiran. Karena mereka tahu bagaimanapun kaum muslimin tidak akan membalas, tidak akan menyerang mereka. Inilah yang kemudian dilakukan oleh orang Yahudi secara berulang, karena mereka memahami kaum muslimin saat ini mereka tidak akan berbuat apa-apa, tidak melakukan aksi yang nyata untuk membela kaum muslim Palestina dengan mengirimkan bala tentara agar bisa memerangi kaum Yahudi dan juga mengusir mereka. Sehingga apa yang dilakukan oleh Yahudi Israel sampai saat ini tidak pernah selesai. Perundingan-perundingan, perjanjian-perjanjian perdamaian yang kemudian diusung oleh organisasi-organisasi perdamaian tidak pernah tuntas sampai sekarang. Tapi justru korban terus bertambah dari kalangan kaum muslimin Palestina, dan kemudian wilayah-wilayah Palestina semakin sempit dikuasai oleh orang-orang Yahudi Israel. Oleh karena itu, pemirsa dakwah Tangsel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa sebagai kaum muslimin wajib kita menolong saudara mereka, wajib menolong kaum muslimin yang ada di Palestina, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal ayat 72. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa inistansurukum fid dini fa'alaikumun nasr. Jika mereka meminta pertolongan kepada kalian dalam urusan agama, maka wajib bagi kalian memberikan pertolongan. Oleh karenanya, bukan hanya bantuan obat-obatan, bantuan makanan, tetapi juga yang dibutuhkan saudara kita kaum muslim Palestina adalah bala bantuan yang menyebabkan orang-orang Yahudi tidak mampu untuk membalas ataupun menyerang kembali, yaitu bantuan bala tentara ataupun pasukan dari kaum muslimin yang begitu banyak yang seharusnya dikirim, selain bantuan kemanusiaan, bantuan makanan ataupun obat-obatan. Karena memang itu diperlukan, tapi yang paling utama diperlukan adalah bala bantuan tentara yang bisa menghalangi dan membalas serangan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi Israel. Begitu juga sebagai kaum muslimin melihat kejadian ini terdorong untuk bagaimana upaya kaum muslimin agar kejadian yang serupa ini tidak berulang. Karena sesama muslim adalah saudara, satu tubuh. Apabila salah satu anggota badan itu merasa sakit, maka dirasakan oleh bagian tubuh yang lainnya.
Ketika ada saudara-saudara kita yang kemudian merasa sakit atau menderita, maka kita pun merasakan penderitaan yang diderita oleh saudara kita. Kita tidak bisa berharap apa yang kemudian dilakukan penguasa-penguasa muslim atau negeri-negeri muslim. Bahkan kemudian kita berharap oleh dunia internasional dari tahun 48 sampai 2023 ini tidak kunjung usai. Apakah kita masih berharap dengan penguasa-penguasa ataupun dengan dunia internasional untuk penyelesaian Palestina? Tentu tidak. Yang seharusnya dilakukan oleh kaum muslimin adalah bantu menjadikan ataupun adanya seorang pemimpin yang bisa mengerahkan pasukan, yang bisa mengerahkan kekuatan agar tidak terjadinya berulang-ulang orang-orang Yahudi Israel menyerang kaum muslimin Palestina, yaitu adanya pemimpin yang mengkoordinir, pemimpin yang mempersatukan, yaitu Khilafah Islamiyah. Khilafah Islamiyah lah yang mampu menyelesaikan persoalan Palestina hingga tuntas. Karena dengan sistem Khilafah Islam, kaum muslimin disatukan, kaum muslimin mampu memiliki tentara pasukan yang mampu membalas serangan orang-orang Yahudi Israel, seperti yang telah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat pada saat itu. Bagaimana kemudian negeri Palestina bisa dikuasai oleh kaum muslimin? Karena kaum muslimin dipimpin oleh seorang pemimpin Islam, yaitu seorang khalifah. Pemirsa dakwah Tangsel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang seharusnya kita lakukan. Bagaimana kemudian kekejaman yang dilakukan oleh Yahudi Israel tidak cukup dengan kecaman, tetapi harusnya dengan perang dan mengusir mereka sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita bagaimana kemudian menyikapi beberapa ataupun berkali-kali kejadian yang dilakukan oleh Yahudi Israel dan bagaimana kemudian kaum muslimin menyikapinya. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.